Baik, kali ini kita akan membahas tentang menggambar bidang irisan, yaitu pada materi irisan bidang. Ya, perhatikan bidang itu diiris, kemudian inilah hasil irisannya. Nah, kita lihat menggambar bidang irisan, ya, seperti menggambar bidang pada umumnya. Menggambar bidang irisan antara bidang datar dengan bangun ruang dapat dilakukan apabila ya diketahui 3 titik yang dilalui oleh bidang tersebut. Ya, jadi untuk menggambar sebuah bidang minimal dibutuhkan 3 titik atau diketahui 1 titik dan 1 garis. Ya, maka sebuah bidang dapat dilukis. Atau ya didapat sumbu afinitas ya yang berperan sangat penting dalam menggambar bidang irisan. Kita bahas dulu apa itu sumbu afinitas. Sumbu afinitas adalah garis bantu dalam menemukan titik-titik sudut bidang irisan antara suatu bidang datar dengan bangun ruang. Nah, sumbu afinitas ini merupakan garis yang merupakan garis persekutuan antara bidang yang mengiris bangun ruang dengan bidang alas. Ya. Nah, sumbu afinitas diperoleh apabila telah ditemukan 2 titik persekutuan antara bidang pengiris dengan bidang alas. Penentuan 2 titik persekutuan itu tergantung pada apa yang diketahui di dalam soal. Jika telah ditemukan, selanjutnya sumbu afinitas tersebut dapat digunakan untuk menentukan titik-titik sudut bidang irisan sehingga bidang irisan yang ditanyakan dapat diperoleh. Ya, ada catatan penting di sini. Dalam menggambar irisan sangat diperlukan pemahaman tentang garis-garis yang sebidang dan garis persekutuan antara 2 bidang. Ya, 2 titik dapat dihubungkan menjadi garis yang bermanfaat hanya apabila kedua titik itu terletak pada bidang yang sama. Ya, baik. Untuk lebih memperjelas lagi, kita lanjut dengan seperti ini, ya. Ini adalah contoh irisan bidang dan bidang di dalam ruang. Ya, jadi apa maksudnya? Ini yang paling gampang. Contoh awalnya adalah sebuah bangun ruang dapat dipotong oleh sebuah bidang datar, sehingga terbagi menjadi 2 bagian dengan bidang irisan sebagai penyekatnya. Nah, contoh dari kalimat ini adalah gambar pertama dan gambar kedua. Bangun ruangnya pada gambar pertama adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dipotong oleh bidang W ini. Ya, seperti ini dipotong. Nah, kita lihat. Bayangkan ini adalah bangun pada dimensi 3, ya, jadi merupakan bangun ruang. PQRS adalah bidang irisan atau penampang irisan yang diperoleh karena bidang W memotong kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita lihat di sini bidang W itu terdapat garis SP, ya, di mana titik S itu pada garis EF dan titik P pada garis FB. Maka didapatlah ruas garis SP ini, ya. Dan kalau titik R terletak pada garis HG dan titik Q terletak pada garis GC, barulah P dan Q dapat dihubungkan. Kenapa? Karena terletak pada bidang
B, C, G, F ya. PQ terletak pada bidang B, C, G, F, lihat itu, maka bisa dihubungkan. Lalu RQ itu pada bidang, ya, lihat dia ada di belakang D, C, G, H, maka RQ dihubungkan. Lalu RS bisa dihubungkan karena terletak pada bidang atap ini nih, E, F, G, H. Maka RS dihubungkan, SP dihubungkan karena terletak pada bidang A, B, F, E. Ya, jadi bayangkan ada yang di depan, di belakang, ya, di samping. Nah, barulah titik SPQR bisa dihubungkan menjadi sebuah bidang SPQRS. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau contoh yang kedua ini, KLMN adalah bidang irisan atau penampang irisan yang diperoleh karena bidang V memotong limas TABCD. Ya, kemarin kakak sudah belajar menggambar limas segitiga beraturan. Ini adalah limas apa? Ya, benar sekali. Ini adalah limas segi 4. Ya, karena bidang alasnya adalah segi 4. Ya. Nah, bidang V ini memotong seperti ini, ya. Maka kita lihat di sini titik L terletak pada TC, titik M pada TD, titik N pada TA, dan titik K pada TB. Barulah dia bisa dihubungkan ya menjadi bidang irisan. Sampai sini dulu ya. Dicoba, nanti di papan tulis akan diberikan contoh soal. Baik, untuk dikerjakan. Sekian dan terima kasih.